teman-teman. Kita akan mulai sebentar lagi ya sosialisasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Pertama-tama perkenalkan dulu, nama saya Zulkarnain Aulidarus. Saya akan menjadi moderator pada sosialisasi kita kali ini. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan dan kesempatan kepada kita semua sehingga kita dapat hadir di kegiatan sosialisasi pengenalan teknologi ChatGPT untuk membantu mahasiswa dalam proses belajar menjadi programmer malam ini. Yang saya hormati teman-teman peserta dan juga para pembicara hari ini, yaitu rekan-rekan saya dari kelompok 9. Saya ucapkan terima kasih telah menyempatkan waktunya dalam sharing session malam ini. Baiklah teman-teman, sebelum kita masuk ke materinya yang akan dibawakan oleh rekan-rekan saya, di sini saya akan memberikan 3 sesi. Sesi pertama yaitu penyampaian materi pengenalan teknologi ChatGPT, kemudian sesi kedua yaitu tutorial penggunaan teknologi tersebut, dan yang terakhir adalah sesi tanya-jawab, di mana saya akan memberikan kesempatan kepada teman-teman yang ingin bertanya pada sosialisasi kita kali ini. Baiklah, langsung saja kita masuk ke sesi pertama, yaitu pembahasan materi pengenalan teknologi ChatGPT yang akan dibawakan oleh rekan Justin dan rekan Galih. Waktu dan tempatnya dipersilahkan. Oke, baik. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya saya akan memperkenalkan sosialisasi pengenalan teknologi GPT untuk membantu mahasiswa dalam proses belajar programming. Tujuan sosialisasi ini untuk memberikan informasi dan pemahaman mengenai bagaimana teknologi ChatGPT dapat membantu mahasiswa dalam proses belajar menjadi programmer. Kami akan memberikan deskripsi singkat dan jelas tentang teknologi ChatGPT, termasuk sejarah dan asal-usulnya. Selanjutnya kami akan menjelaskan bagaimana teknologi ini dapat membantu mahasiswa dalam proses belajar dengan memberikan beberapa contoh. Next. Apa itu ChatGPT? ChatGPT adalah singkatan dari Generative Pre-trained Transformer. Adalah sebuah model pemrosesan bahasa alami yang dikembangkan oleh OpenAI. Model ini mampu memahami dan menjawab pertanyaan dalam bahasa alami dan dapat digunakan untuk berbagai tugas, seperti menulis teks, memecahkan masalah matematika, dan memahami konteks dalam pertanyaan. ChatGPT berdasarkan pada arsitektur transformer yang memungkinkan model untuk memproses dan memahami teks secara paralel. Model ini dilatih dengan menggunakan teks yang diambil dari internet, sehingga memiliki pemahaman yang luas tentang berbagai topik dan bahasa. Dengan kemampuan yang sangat baik dalam memahami dan menjawab pertanyaan, itu dapat digunakan sebagai asisten virtual yang membantu pengguna dalam berbagai hal, termasuk membantu mahasiswa dalam belajar menjadi programmer. Next. Selanjutnya sejarah ChatGPT akan dilanjutkan dan dijelaskan oleh rekan saya Justin Ridwan. Waktu dan tempat dipersilakan. Oke, terima kasih Bang Gali ya atas waktunya. Oke, perkenalkan nama saya Justin Ridwan. Saya akan menjelaskan beberapa slide ke depan ya untuk menjelaskan sejarah ChatGPT ini. Nah, oke. Sejarah GPT dia tuh dimulai pada tahun 2018 ya. Nah, itu tuh dibangun oleh OpenAI. Ya kan? Nah, si OpenAI ini dia itu meluncurkan versi pertama ya kan yang dikenal sebagai GPT-1 ya kan. Nah, GPT-1 GPT itu apa sih kepanjangannya ya kan? Generative Pre-trained
transformer 1 ya kan. Nah, model ini dia dapat mampu menghasilkan teks ya kan, teks bahasa manusia ya kan, untuk beberapa kepentingan supaya biar bisa membalas beberapa teks manusia. Ya. Nah, dan dia juga itu memiliki kemajuan ya kan, beberapa kemajuan pada bidang ya kan, untuk pemrosesan bahasa manusia ya kan. Oke, nah setelah meluncurkan GPT-1, nah OpenAI ini terus mengembangkan fitur-fitur yang ada di GPT-1 ini ya kan. Nah, dan yaitu juga memperbarui model versi ya kan. Nah, dan versinya ini dia menjadi versi GPT-2 ya kan. Nah, GPT-2 ini dia mampu mampu mengakurasikan secara itu ya kompleks ya tentang menjawab pertanyaan ya kan dalam bahasa teks bahasa manusia ya kan, bahasa kita lah. Nah, si GPT-2 ini dia sudah berkembang ya kan. Tetapi masih di dalam perkembangan ini ya kan. Nah, pada tahun 2020 nah si OpenAI ini dia meluncurkan GPT-3 ya kan. Nah, itu tuh dia udah versi paling terbaru ya kan. Versi latestnya lah. Nah, dan fitur-fitur apa aja sih ya kan yang ada di GPT-3 ini ya kan. Nah, dia tuh memiliki kapasitas yang besar ya kan untuk melakukan tugas-tugas ya kan melalui tugas-tugas yang bisa dilakukan oleh manusia ya kan. Nah, seperti menulis teks dan memecahkan masalah ya kan? Masalah dalam beberapa hal yang ingin kita tanyakan kepada si OpenAI ini. Oke, nah terus juga siapa namanya si GPT-3 ini dia juga sudah seperti kayak kita aja ya kan, dia bisa membalas chat yang yang kita ingin ditanyakan kepada si chat GPT ini ya kan. Nah, itu tuh juga untuk memudahkan kita juga supaya biar bisa kita mencari suatu informasi yang kita butuhkan itu bisa terjawab oleh si chat GPT ini. Nah, itulah sejarahnya chat GPT ini untuk biar bisa memudahkan kita untuk mencari informasi. Ya. Oke, Bang, next, Bang. Nah, di sini kita akan kita akan menjelaskan beberapa poin-poin yang bisa supaya membantu mahasiswa ini belajar menjadi programmer. Nah, kita masuk ke poin 1. Nah, itu dapat membantu dalam mencari informasi ya kan. Nah, si chat GPT ini yaitu kita tanyakan ya kan, sebagai contoh kita nanya ke chat OpenAI-nya ya kan, chat GPT-nya ya kan. Nah, dia itu dia itu dapat kita dapat menanyakan beberapa topik yang seputar tentang pemrograman ya kan. Nah, dia juga bisa seperti memunculkan belajar pemrograman ya kan, dan dia juga bisa memunculkan dokumentasi API. Nah, API itu untuk memanggil seperti kayak kita buka Open Maps ya kan. Nah, itu tuh sebenarnya tuh API itu tuh kayak si Open Maps-nya itu ya kan, memunculkan beberapa fitur-fitur yang di API ini. Dan masalah umum dalam pemrograman ya kan. Dia juga bisa membantu kita untuk men-troubleshoot si pemrograman ini pada saat kita melakukan ada kesalahan kita coding ya. Oke. Kita next ke poin berikutnya. Nah, dia juga dapat memberikan jawaban. Bang.
Bang, slide sebelumnya Bang, sorry Bang. Nah, kita juga dapat memberikan jawaban atas pertanyaan, ya kan? Nah, kita ini akan menanyakan kepada si ChatGPT-nya ini, menanyakan beberapa hal yang ingin kita tanyakan, ya kan, seperti kayak syntax error, ya kan, maupun beberapa bahasa pemrograman. Nah, si ChatGPT ini dia akan membantu kita untuk beberapa hal-hal terkait di atas ini, ya kan, membantu kita untuk membantu kita untuk mencari referensi-referensi yang pada untuk mengatasi error. Nah, terus kita juga itu sangat membantu, ya kan, untuk ChatGPT ini, ya kan, karena dia memberikan beberapa solusi lah, ya kan, supaya biar kita mencari solusi mempermasalahkan hal yang kita tanyakan, ya. Nah, dia juga dapat mendukung pembelajaran bahasa pemrograman, ya kan. Nah, itu juga kita juga bisa menanyakan beberapa bahasa pemrograman baru, ya kan, seperti kita ingin belajar bahasa kayak Python, Java, dan lain-lain, ya kan, banyak banget itu bahasa pemrograman. Nah, itu kita juga bisa kita tanyakan ke si ChatGPT-nya ini. Jadi itu lebih mudah lah, ya kan. Dia juga support kita juga. Jadinya lebih kebantu lah, ya kan. Oke, untuk slide ini, nah kita next slide. Oke, nah kita manfaat, ya kan, menggunakan teknologi ChatGPT ini, ya kan, dalam belajar, ya kan, menjadi programmer, ya kan. Nah, dia tuh untuk efisiensi waktunya, dia tuh fleksibel, ya kan, kita bisa nanya-nanya ke dia tuh 24 jam, ya kan, tanpa menghentikan chat tersebut, ya kan. Nah, chat tersebut dia bakalan ngebalas ke kita untuk beberapa pertanyaan-pertanyaan, ya kan. Nah, untuk kemudahan belajar, dia itu kemudahan belajar itu membuat prosesi belajar ini menjadi lebih mudah, ya kan. Karena kita tinggal buka handphone aja, ya kan. Terus ke chat GPT-nya kita ingin menanyakan beberapa hal yang kita ingin tanyakan, nanti ada beberapa solusi lah untuk kemudahan belajar seperti kita. Terus aksesibilitas, ya kan. Nah, chat GPT ini dia dapat diakses kapanpun, ya kan, dan di mana saja. Yang penting kita ada internet, ya kan. Kalau nggak ada internet nggak bakal bisa ngakses ke si chat GPT ini, ya kan. Kita nggak bakal bisa mencari jawaban kepada chat GPT ini. Yang penting menggunakan internet. Oke. Nah, dia itu untuk supportnya ini dia 24 jam kali 7, ya kan. Jadi setiap minggu lah, ya kan, 24 jam kali 7 tanpa berhenti. Kita bisa menanyakan walaupun siang, malam, pagi, sore. Nah, itu mah terserah kalian, kan. Kalian soalnya yang menggunakan si fitur si teknologi chat GPT ini, kan. Nah, terus juga dia juga session belajarnya itu dengan cara yang berbeda, ya kan. Nah, si chat GPT ini dia memungkinkan untuk belajar dengan cara berbeda, ya kan, dari cara yang belajar tradisional, ya kan. Nah, kalau belajar tradisional itu biasanya kita ada session dengan guru, ya kan, guru yang menjelaskan, kita yang memerhatikan, ya kan. Nah, itu tuh secara langsung, ya kan. Nah, itu tuh itu belajar secara tradisional. Nah, kalau menggunakan chat GPT ini, dia juga kita tinggal buka HP, ya kan, buka handphone, buka laptop,
Yang penting terhubung internet, nah baru kita bisa menanyakan ke chat GPT ini ya kan, chatbot tuh. Ya karena dia juga bisa menyimpan informasi, menyimpan histori pada saat yang kita tanyakan yang sebelum-sebelumnya ya kan. Jadi ada lognya lah, ada terdata ya kan. Jadi lebih mudah lah untuk mencari histori kayak gitu sih. Oke, next Bang. Oke, terima kasih ya untuk slide yang beberapa slide tadi itu apa namanya? Itu sudah saya jelaskan. Nah, ini kita lanjut ke teman kita ya kan yang bernama Bang Helmi. Ya. Silakan Bang Helmi. Baik, terima kasih sebelumnya Bang Justin. Terima kasih kepada Bang Gali juga yang sudah menyampaikan materinya barusan. Kemudian kita akan lanjutkan ke sesi kedua, yaitu tutorial penggunaan teknologi ChatGPT yang akan dibawakan oleh rekan Helmi. Waktu dan tempatnya dipersilahkan. Ya, baik, kita mulai. Di sini untuk cara penggunaan ChatGPT, kita hanya tinggal membuka Google dan lalu membuka situs OpenAI. Lalu di sini ada pilihan ChatGPT. Dan kita pilih try ChatGPT. Di sini kalian dikasih pilihan, jika sudah punya akun tinggal login, dan jika belum, buatlah terlebih dahulu. Karena saya sudah punya akun, saya akan login. Nah, di sini kita sudah mengakses ChatGPT. Dan di sini saya akan mengetes ChatGPT untuk memberikan dia beberapa soal. Untuk soal yang pertama, saya akan mengisi dengan pemrograman Java. Kita lihat. Sebentar, ada problem. Dan coba sebentar. Sebentar. Apa yang ChatGPT?
Oh, maaf teman-teman, di sini server GPT sedang error. Ya, sorry. Untuk penyelesaian masalah kita tunda sebentar karena saya ingin cari tahu tentang ChatGPT sedang error. Oke, baik. Terima kasih kepada rekan Helmi untuk sembari menunggu ini problem ini, kita alangkah baiknya kemungkinan langsung maju ke sesi selanjutnya aja kali ya, yaitu sesi tanya jawab. Jadi saya membuka kesempatan kepada teman-teman yang ingin bertanya kepada rekan-rekan pembicara. Pertanyaan akan kami kumpulkan terlebih dahulu. Kemudian teman-teman yang ingin bertanya bisa bertanya melalui kolom komentar. Lalu nanti kita akan jawab secara berurutan. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, silakan. Teman-teman bisa ketik langsung di kolom komentar saja ya. Mau bertanya boleh silakan ya di kolom komentar langsung ditanyakan saja, nanti kita bisa langsung bahas juga sekalian menunggu problem tadi tutorialnya.
Belum ada pertanyaan ya dari teman-teman yang mau bertanya, dipersilahkan. Oke, baik, ada pertanyaan dari Kak Rizkia. Karena belum ada pertanyaan lain, saya bacakan dulu ya. Pertanyaannya adalah, ChatGPT ini kan memudahkan mahasiswa dalam menjawab tugasnya. Jika hal itu membuat mahasiswa ketergantungan setiap hari, bukannya hal itu membuat malas mahasiswa untuk berpikir secara mandiri? Dan bagaimana solusinya jika hal itu terjadi? Kepada para pembicara, boleh dipersilahkan untuk langsung menjawab atau menunggu dulu. Silakan.
Silakan Bang Ridwan, Bang Justin atau Bang Helmi kalau mau ada jawaban dari pertanyaan ini karena belum ada jawaban lainnya, boleh langsung dijawab aja, Bang. Oke, terima kasih Bang atas waktunya. Oke, berikut pertanyaan yang bagus ya untuk siapa ini namanya? Rizkia ya. Oke, pertanyaan yang sangat bagus. Jadi untuk apa namanya? Untuk membuat mahasiswa apa namanya ketergantungan setiap hari pada ChatGPT ini ya. Dan terus apa namanya bukannya hal itu membuat malas mahasiswa untuk berpikir secara mandiri dan bagaimana solusinya jika hal itu terjadi. Nah begini. Nah untuk chat GPT ini kan dia kan nggak sepenuhnya memberikan apa di si chat GPT ini kan hanya memberikan beberapa referensi aja kan ya. Jadi dia itu tidak benar-benar solution solve ya kan. Jadi apa namanya masalah kita tuh tidak benar-benar dikasih solusi ya kan. Nah itu tuh dia hanya memberikan beberapa apa namanya beberapa referensi aja ya kan untuk supaya biar kita mencari solusinya sendiri sih jangan kepada chat GPT-nya. Nah kan chat GPT ini kan nggak mungkin apa namanya dia tuh hanya memberikan kayak dokumentasi aja sih ya kan kepada kita yang kita nanyakan. Dia tuh benar-benar nggak apa namanya setahu saya ya itu dia nggak benar-benar solution solve sih. Dia hanya memberikan beberapa solusi yang untuk kita coba ya kan kepada masalah semisal masalah programming kita ya kan sintaknya misalnya ada yang kekurangan dari mana ya kan. Nah itu tuh dia hanya memberikan itu aja sih beberapa cara untuk biar kita melakukan solve troubleshoot ya kan kita yang mencari itunya sendiri sih seperti itu sih kan itu kan hanya kelemahan AI kan di situ kan dia kan bukan manusia kan soalnya dia hanya buatan manusia pintaran buatan manusia aja sih AI. Jadi si AI ini juga apa namanya dia dibuat manusia untuk memudahkan kita aja ya kan untuk mencari beberapa dokumentasi. Soalnya setahu gue ya si AI ini tuh apa namanya belum terlalu fix ya kan. Dia tuh masih kayak kemungkinan ada bug lah ya kan. Jadi tidak semuanya sih yang kebaca. Kayak gitu sih. Itu menurut saya. Oke, kalau itu teman-teman yang lain apa ada masukan untuk bisa menjawab soal ini ya kan? Seperti itu sih jawaban pribadi saya ya. Oke, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Bang Justin. Ini ada pertanyaan lagi nih Bang, mau langsung dijawab kah atau kita tunggu ada jawaban lain? Akankah ChatGPT mematikan search engine? Iya. Gimana tuh Bang? Dalam waktu dekat. Oh enggak lah, search engine Google nggak bakal itu. Nggak bakal mati itu Google itu ya kan. Kecuali servernya matiin satu-satu ya kan baru mati dia. Soalnya tetap search engine itu dia paling kuat sih daripada si ChatGPT ini ya kan. ChatGPT ini dia hanya bot aja. Itu tergantung kita settingnya ya kan si ChatGPT-nya ini ya kan. Gak mungkin nggak kayak search engine seperti Google ya kan. Kalau search engine seperti Google kan itu mencakup semuanya ya. Yang pada saat kita cari apa dia pasti muncul tuh. Itu nggak bakal mati sih search engine Google. Itu pasti ada. Si ChatGPT ini dia hanya melengkapi apa namanya sebuah supaya biar manusia ini kayak ngobrol ya kan sesama manusia yang lain si ChatGPT ini. Nah si ChatGPT ini dia tuh memunculkan dokumentasi ini itu tetap itu dia apa memanggil API-nya API si search engine Google ini ya kan. Nah itu jadi bakalan dia muncul tuh bakalan manggil si API ini API lah API
si chat GPT-nya ini. Dia memanggil beberapa, jadi beberapa ada dokumentasi lah kayak gitu sih. Itu nggak bakal mati sih. Search engine si si chat GPT ini dia hanya melengkapi aja sih untuk supaya biar kita seperti ngobrol sesama manusia yang lain ya kan. Kayak gitu sih. Kalau search engine dia hanya muncul langsung langsung kayak dokumentasi. Beda lah kan kalau sama chat GPT kan dia kayak ada sosialisasi ya kan, kayak perkenalan kayak gitu. Apakah ada yang bisa saya bantu pada saat kita chat ke botnya ini ya kan. Itu tuh buat basa-basi manusia aja sih. Kayak gitu. Kalau si search engine ini dia langsung dokumentasinya ya kan. Nah makanya itu yang tadi saya sebutin, si chat GPT ini dia dapat memanggil API ya kan. Nah API itu dia udah otomatis sih kayak gitu sih si API. Kayak misal dia tuh Google Maps ya kan. Nah tuh langsung tuh nanti muncul muncul si API ini, si chat GPT ini dia memanggil si Google Maps itu ya kan, itu memanggil API-nya. Nah itu baru tuh muncul nanti si si Google Maps-nya itu. Itu sih setahu saya ya untuk API. API itu dia kayak buat memanggil suatu apa ya? Suatu apa ya API itu ya? Dia kayak memanggil gitulah, memanggil suatu kayak aplikasi API itu. Kalau udah ngebahas API itu bakalan udah jauh lagi sih, itu mah udah beda konsep lagi sih sama chat GPT ya kan. Itu banyak lah pokoknya di dalam itu. Oke, kemungkinan untuk saat ini kita lanjut ya ke Bang Helmi, ke Bang Gali ya. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk jawabannya Bang Justin. Semoga bisa menjawab pertanyaan rekan-rekan peserta ya. Terus ini karena problemnya sudah bisa diperbaiki, kita paling lanjut lagi ke sesi kedua. Tadi yang kita lompati yaitu tutorial penggunaan si teknologi chat GPT-nya ini. Oke, baik. Oleh Bang Helmi, waktu dan tempatnya dipersilahkan. Silakan Bang. Ya, makasih untuk Bang Julham. Di sini saya akan lanjut lagi ya, yang tadi untuk permasalahan yang tadi. Di sini saya akan mencari untuk jawaban dari soal nomor 1. Ini adalah soal pemrograman Java. Dan di sini kita tinggal salin. Kita tunggu sebentar. Dia akan menyelesaikan sebuah pertanyaan kita yang kita ajukan. Ngambil paling banyak. Dia juga bisa ngoding, tuliskan kode-kode. Kita hanya tinggal menunggu saja. Dan dia juga akan memberikan hasil outputnya seperti apa. Oh, sebentar. Dia tidak menunjukkan, akan kita minta. Dan di sini dia sudah menjelaskan dan menjawab untuk soal yang pertama. Dan untuk soal yang kedua, kita ganti bahasanya menjadi Python. Di sini kita hanya tinggal melanjut.
Lanjut saja. Sebentar. Dan hanya masukkan soalnya. Biasa dia akan menjawab dan menjelaskan apa soal yang kita masukkan. Dan sudah selesai. Kita coba untuk satu soal lagi. Dan ini soal Python juga. Kita hanya tinggal memasukkan dan dia akan menjawab apa yang kita tanyakan. Kita hanya tinggal menunggu. Dan dia akan memberikan output juga. Dan sudah selesai. Sekian dari saya untuk penjelasan penggunaan ChatGPT. Sekian, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih kepada Bang Helmi sudah menjelaskan tutorial penggunaan ChatGPT. Karena tadi sudah ada 2 pertanyaan ya di sesi sebelumnya yang kita lompati. Apabila ada pertanyaan lagi, mungkin kita akan beri waktu 5-10 menit kali ya untuk pertanyaan yang lainnya setelah tadi menonton tutorial penggunaan ChatGPT-nya. Atau kalau misalkan nggak ada, kita bisa langsung akhiri sih sosialisasi kita hari ini. Kalau ada silakan chat. Oh baik, ini ada pertanyaan. Satu akan saya bacakan, nanti para pembicara tolong dipahami dan silakan langsung dijawab karena kita waktunya sudah terbatas ya. Pertanyaannya ini ada 2. Yang pertama, kalau dilihat dari penggunaannya, ChatGPT ini bisa memberikan jawaban dari pertanyaan yang kita berikan, apakah ke depannya pekerjaan seperti customer service bisa sepenuhnya digantikan oleh ChatGPT. Kedua, mungkin sedikit lebih teknis bagaimana cara kerja dari ChatGPT itu sendiri dan algoritma apa saja yang dipakai di ChatGPT. Mohon jawabannya, terima kasih. Kepada para pembicara, silakan untuk jawabannya. Oke, terima kasih itu untuk pertanyaan berikutnya. Oke, jadi kalau menurut saya ini yang jawaban pertama ini dia ChatGPT ini nggak bakal bisa gantiin customer service. Karena ada beberapa chat yang tidak bisa dibalas oleh si botnya ini ya kan. Jadi itu harus dengan si customer service-nya.
yang kerja sebagai customer service. Kenapa bisa begitu ya kan? Karena si ChatGPT ini dia hanya dia hanya bisa menjawab beberapa pertanyaan yang kita ingin jawabkan, dan itu juga kan kita juga kan yang setting yang config si perangkatnya lagi coding si softwarenya ini ya kan kita kan yang ngebangun tuh, pasti kan ada beberapa pertanyaan tuh yang sudah dia masukkan ke dalam si ChatGPT-nya ini ya kan, itu tuh jadi langsung otomatis kejawab kayak gitu sih. Jadi itu ada beberapa pertanyaan yang tidak bisa dijawab oleh si ChatGPT ini ya kan. Pasti pernah tuh kayak open cache mandiri kan, Bank Mandiri atau apapun itu ya kan. Nah itu kan pasti kita chatkan dengan bot dulu kan. Kalau botnya sudah tidak bisa ngejawab, nah itu pasti dia bakal ngalihin ke si customer service. Kayak gitu sih logikanya ya. Ya masih perlu customer service. Soalnya kan dia belum otaknya kan nggak secara logika si AI ini dia tuh belum kayak manusia ya kan, 100% belum kayak manusia. Jadi ada beberapa pertanyaan yang masih kita tanyakan ke si customer service-nya itu. Oke, nah untuk yang kedua mungkin sedikit lebih teknis. Nah, itu nanti Ini jawab semampu saya aja ya. Di sini kita coba ChatGPT ya untuk menjawab pertanyaannya. Nah, ya itu dia. Coba itu. Jadi saya sudah salin pertanyaannya. Bisa. Silahkan, Bang. Nah, tunggu sebentar, dia akan menjawab. Nah, itu dia tuh. Dan sudah selesai. Di sini dia menjawab, saat ini meskipun ChatGPT memiliki kemampuan untuk memberikan jawaban yang akurat dan relevan pada pertanyaan yang diajukan, pekerjaan customer service masih membutuhkan interaksi manusia yang lebih personal dan empati. Oleh karena itu, tidak mungkin bagi ChatGPT untuk sepenuhnya menggantikan pekerjaan customer service. Dan pertanyaan yang kedua, ChatGPT merupakan model transformasi yang dilatih dengan menggunakan metode deep learning dan teknik transfer learning. Model ini menerima input teks dan mencoba untuk menghasilkan output yang relevan dan berkaitan dengan input. Algoritma utama yang digunakan adalah transformer. Dan yang merupakan arsitektur neural network yang memiliki kemampuan untuk menangani inputan yang panjang dan memperhitungkan hubungan antara token teks. Dan itu jawaban ChatGPT. Apa ada pertanyaan lain? Oke, baik. Itulah jawaban dari ChatGPT ya. ChatGPT aja membantu kita dalam menjawab pertanyaan dari Mas Ahmad Alfiansa. Terima kasih juga atas pertanyaannya. Jadi Masnya bisa juga bertanya-tanya yang lain sih, selain kesimpulannya selain bahasa program juga bisa kita tanyakan di situ berarti ya, Mas Helmi. Iya, benar sekali. Oke, baik. Selanjutnya, apakah ada pertanyaan lagi? Apabila tidak ada, berarti kita selesaikan saja sesi ketiga ini, karena waktunya juga sudah
lumayan panjang ya. Teman-teman ada yang masih mau bertanya? Oke, baik. Apabila tidak ada, teman-teman peserta sekalian, selesailah sosialisasi kita terkait pengenalan teknologi ChatGPT. Semoga teman-teman sekalian dapat terbantu dalam mempelajari bahasa program dengan adanya teknologi dan sosialisasi ini. Baiklah, sebelum saya menutup sosialisasi kita hari ini, terima kasih kepada teman-teman sekalian atas pertanyaannya. Dan terima kasih juga kepada rekan-rekan pembicara, berikut materinya yang luar biasa dan juga jawaban-jawabannya. Akhir kata, saya mohon maaf jika ada kesalahan-kesalahan ataupun kehilafan yang saya lakukan. Untuk itu, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah mengikuti sosialisasi kita kali ini. Semoga bermanfaat ilmunya ya. Screenshot, Bang. Oh ya, boleh. Ya, screenshot. Teman-teman kalau berkenan, apakah boleh kita on cam semua kalau berkenan ya? Tapi kalau enggak juga nggak masalah. Kita buat itu aja. Buat dokumentasi aja. Iya, buat dokumentasi. Kalau misalnya teman-teman bisa untuk on cam, kalau boleh, bolehlah on cam untuk sebentar aja. Oke, kalau teman-teman nggak pada bisa, nggak apa-apa sih. Gaya, semuanya gaya bebas gak apa-apa, Mak. Sini, Mak. Ini juga teman-teman juga pembicara boleh dong untuk on cam sebentar. Iya. Teman-teman pembicaranya aja belum on cam nih. Oke. Oke, Bang, udah Bang ya. Mas Ahmad tadi udah on cam ya, boleh on cam sebentar lagi. Oke. Yang lain mungkin belum bisa ya untuk on cam, tapi nggak apa-apa. Terima kasih udah hadir hari ini. Saya izin screenshot dulu untuk dokumentasi. Sebentar. Oke, boleh gaya teman-teman. Terima kasih. Oke, sudah saya dokumentasi. Teman-teman bisa langsung off cam. Dan terima kasih kepada teman-teman juga. Sekali lagi untuk sosialisasi kali ini. Oke, dipersilakan kepada teman-teman untuk keluar dari sosialisasi ini. Terima kasih.